Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Sehat selalu. Mudah-mudahan hari ini anak-anak tetap semangat. Sekali lagi, walaupun pembelajaran kita masih daring atau jarak jauh, tapi anak-anak harus selalu tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran materi fikih, yaitu tentang zakat fitrah. Anak-anak sambil melihat buku suplemen yang kemarin sudah diambil atau dibagikan ketika ngambil rapot PTS. Jadi di halaman pertama itu untuk kelas 5 dalam rangka penyesuaian kurikulum baru, yaitu keputusan Menteri Agama nomor 184 dan 183. Maka ada beberapa perubahan, terutama untuk pelajaran pendidikan agama, yaitu dari yang di buku tentunya zakat fitrah mungkin kemarin di pelajaran kelas 4, tapi kita masuk di pelajaran kelas 5. Silakan anak-anak untuk sambil mendengarkan video ini, anak-anak bisa melihat buku. Ya, kita akan bahas sedikit masalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini memang sudah prakteknya sudah kita lakukan ya sejak dulu ketika Rasulullah SAW, atau telah sejak perintah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, karena zakat fitrah itu identik dengan bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah kan akan dikeluarkan pada bulan Ramadan, bukan hari-hari biasa, jadi ada ketentuannya. Nah, pengertian zakat fitrah, jadi zakat fitrah itu adalah artinya itu mensucikan, sedangkan fitrah adalah jiwa. Jadi zakat fitrah adalah mensucikan jiwa. Jadi barang siapa sebagai seorang muslim apabila telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan atau 29 hari, itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam rangka untuk mensucikan jiwanya. Nah, para ulama mengibaratkan kalau kita puasa Ramadan tidak mengeluarkan zakat fitrah, ibarat kita puasa itu masih belum nyampe, masih di awang-awang antara langit dan bumi, jadi di tengah-tengah. Maka dengan zakat fitrah ini insya Allah jiwa kita akan suci setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap muslim, ya baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa. Jadi tidak memandang umur, selama mereka masih hidup di dalam bulan Ramadan itu sampai Syawal, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi pengertian zakat fitrah adalah mensucikan jiwa atau membersihkan atau mensucikan jiwa dari sifat-sifat atau perbuatan yang tercela. Ya, itu zakat fitrah. Seperti kita anak baru lahir itu suci, bersih. Jadi kalau kita setelah berpuasa penuh selama 1 bulan, kemudian kita melakukan zakat sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kita ini seperti anak yang baru lahir. Jadi anak yang baru lahir itu bersih, belum punya dosa dan udah, insya Allah kita seperti itu. Kemudian hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu wajib. Tadi udah di depan Bapak sudah mengatakan bahwa zakat fitrah itu wajib bagi kaum muslim laki-laki atau perempuan, yang jelas kaum muslim yang memiliki cukup harta.
Ya saya ulangi, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki cukup harta untuk dirinya sendiri dan tanggungannya. Ya. Nah, adapun syarat-syaratnya adalah yang untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah yang pertama beragama Islam. Jadi setiap orang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah tadi beragama itu. Kalau non muslim berarti tidak diwajibkan. Yang kedua merdeka itu kalau zaman Rasulullah dulu itu orang-orang budak itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, orang budak kalau bahasanya kita bahasanya adalah pembantu. Ya, jadi kalau budak bahasa pembantu, tapi kalau sekarang itu berbeda. Ya, asisten rumah tangga sekarang berbeda dengan budak zaman Rasulullah SAW. Yaitu tidak, kalau sekarang juga wajib mengeluarkan zakat fitrah karena mereka mendapatkan penghasilan, tapi udah jauh Rasulullah karena tidak dibayar, jadi kan mereka tetap bekerja di situ, tapi mereka tidak dibayar. Tapi kalau sekarang asisten rumah tangga sekarang yang bekerja di rumah, mungkin anak punya pembantu atau asisten rumah tangga kan digaji, jadi mereka juga berhak untuk membayar zakat fitrah. Kemudian menemui 2 waktu, maksudnya pelaksanaan fitrah saat menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ya, jadi waktunya cuma 1 bulan. Awal puasa udah boleh melakukan zakat fitrah dan diakhiri dengan akhir puasa sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Bagaimana kalau lupa dan mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri? Boleh diselesaikan sholat Idul Fitri, namanya bukan, itu hukumnya makruh. Ada para ulama ada yang bilang hukumnya makruh, ada yang bilang itu udah nggak termasuk zakat fitrah lagi. Tapi haram apabila mengeluarkannya setelah akhir bulan Ramadan atau Syawal tapi matahari sudah terbenam. Jadi misalkan hari ini sholat Idul Fitri, ya kita masih setelah pulang kita ada orang mengeluarkan zakat, diterima aja. Misalkan tersampai udah matahari terbenam, ya matahari terbenam kemudian Anda mengeluarkan zakat, itu hukumnya haram, gitu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki harta yang cukup. Tadi seorang muslim wajib membayar zakat apabila memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan dirinya dan orang-orang yang ditanggung tadi ya, pada batasnya pada 1 malam itu, pada malam hari raya paling minimal itu ya. Jadi kalau hari ini, misalkan hari ini masih memiliki harta untuk yang cukup untuk membayar zakat fitrah, itu silahkan bayar. Tapi kalau hari ini tidak ada ya tidak usah. Tapi kalau hari ini ada tapi untuk besoknya tidak ada, tetap bayar. Hanya dihitungnya maksudnya membayar zakat fitrah apabila yang cukup kebutuhan sehari-hari dan dirinya pada malam hari raya itu. Jadi setelah hari raya misalkan nggak punya ya itu udah lain lagi, gitu ya. Nah, itu adalah hukum zakat fitrah dan syarat-syaratnya. Jadi hukumnya tadi wajib bagi setiap kaum muslimin yang cukup harta untuk diri sendiri dan orang yang ditanggungnya. Syaratnya ada 4: 1 beragama Islam, 2 merdeka, 3 menemui 2 waktu, yang keempat memiliki harta yang cukup, ya. Kemudian kapan mengeluarkan zakat fitrah tadi sudah diterangkan, yang di sini dibagi menjadi 4, yang menjadi 3: waktu harus, waktu wajib, waktu afdol. Jadi waktu harus maksudnya di awal bulan suci Ramadan sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu waktu harus itu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajibnya kapan? Setelah terbenamnya matahari pada malam lebaran atau malam takbir. Itu waktu wajib setelah terbenamnya matahari pada malam takbiran. Jadi misalkan hari ini kita puasa terakhir, ntar malam itu matahari terbit, itu wajib sampai besok, gitu ya, sampai besok itu malam takbir ya, setelah terbenamnya matahari pada malam lebaran, itu maksudnya.
Kemudian waktu afdolnya kapan? Waktu afdol mengeluarkan zakat itu setelah sholat subuh, sebelum pergi sholat Idul Fitri. Jadi habis sholat subuh itu afdol sebetulnya yang diberikan. Kemudian sholat Idul Fitri. Jadi diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Dan saat ini saya ulangin. Jadi zakat fitrah ini menjadi makruh bila dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, dan menjadi haram bila dibayar sesudah terbenamnya matahari pada raya Idul Fitri. Sudah saya terangkan tadi. Jadi setelah Idul Fitri boleh dibayarkan kalau lupa, tapi makruh. Tapi setelah terbenam tadi, misalkan hari ini sholat Idul Fitri sudah terbenam, itu hukumnya haram. Nah, jadi sudah pengertian zakat fitrah sudah, ya. Kemudian hukum dan syarat wajib zakat sudah. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah sudah. Kemudian besarnya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu besarnya 3,5 liter atau 3,5 liter atau 2,5 kg beras, gandum atau kurma, atau yang jelas makanan pokok yang dimakan kesehari-hari kita. Kalau di Indonesia ini di Jakarta berarti bahan makanannya beras, maksudnya nasi. Ya, kecuali mungkin yang nggak mau makan nasi, mungkin roti, ya boleh kan gitu. Nah, boleh juga menurut udah kesepakatan para ulama diganti dengan uang. Jadi kalau rata-rata kita 3,5 liter per orang, kalau uang berapa? Kalau seliter misalnya 10.000, tinggal ngalikan 3,5 berarti 35.000, misalkan seperti itu. Boleh digantikan uang, ya. Jadi itu. Nah, apa tujuannya Allah memerintahkan setiap muslim untuk melaksanakan zakat fitrah? Jadi semua yang dibebankan atau diberikan kewajiban kepada setiap muslim oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh syariat agama kita tentunya punya tujuan, punya hikmah atau punya maksud. Apa tujuannya? Yang pertama, dapat meringankan beban fakir miskin, ya, dan orang-orang yang sangat membutuhkannya. Itu yang pertama. Jadi untuk meringankan beban fakir miskin dan orang yang membutuhkannya. Yang kedua, dapat membersihkan jiwa seorang menjadi suci kembali seperti anak baru lahir, seperti tadi yang depan Bapak sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan amalan-amalan bulan Ramadan, seperti tadi bahwa bulan Ramadan itu kalau kita belum mengeluarkan zakat fitrah, amalan kita belum sempurna. Ibarat kita antara langit bumi masih ada di tengah-tengah, tergantung. Yang keempat, dapat mendidik dan berjiwa pemurah, pengasih dan penyayang kepada yang tidak punya. Dan yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi anak-anak, bahwa sekali lagi agama identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini kita baru belajar teorinya. Tentunya prakteknya ntar anak-anak bisa mempraktekkan, ya, pas bulan Ramadan, atau untuk belajar mempraktekkan di hari-hari biasa juga bisa. Mungkin ini anak-anak sekedar penjelasan daripada zakat fitrah. Untuk selanjutnya antara anak-anak tinggal ditunggu di classroom kalau memang ada tugas. Jadi dari Bapak cukup sekian, dan Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak dari ketika dikasih tugas untuk hari ini, kalau yang sifatnya cuma tertulis silahkan langsung dikerjakan, karena Bapak memberikan tugas tidak lebih dari 3, karena cuma 2-3. Tapi kalau anak tidak mengerjakan hari ini, entar ada pelajaran lain lagi, besok tambah lagi, tambah numpuk. Sekali lagi, waktu anak-anak banyak di rumah, kapan saja sambil bagaimana bisa mengerjakan, tapi diusahakan
Misalkan hari ini pelajaran fikih ada pekerjaan, silakan anak untuk menyelesaikan. Karena masih banyak saya lihat untuk pelajaran Al-Quran hadis misalkan sudah 1 minggu. Nah, minggu kemarin bapaknya merintahkan untuk menghafal, bapak berikan contoh, tapi masih banyak belum mengirim. Juga pelajaran SK dan sebagainya, karena kalau tidak dikerjakan itu akan menumpuk terus. Dan bapak yakin tugas-tugas itu tidak memberatkan dan tidak sulit, semua ada di jawaban pada anak-anak. Dan bapak selalu mengingatkan ada jawaban yang memang dijawab dari apa yang pernah anak lakukan. Sebenarnya seperti itu. Seperti contoh kemarin ketika belajar akidah akhlak, kan bapak juga memberikan tugas mengidentifikasi apa yang pernah kamu lakukan ketika kamu mungkin mengaji di masjid, atau kamu belajar di masjid, atau kamu sedang sholat di masjid. Jadi diidentifikasi yang pernah kamu lakukan saja. Kalau yang tidak dilakukan nggak usah ditulis, jadi tidak terlalu banyak. Jadi ada hal-hal, ada jawaban-jawaban yang memang pernah dilakukan oleh anak-anak. Kalau tidak dilakukan jangan ditulis. Jadi tidak ada jawaban yang tidak dihafal tapi berkaitan dengan realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di situ anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.